Dalam masyarakat, kemampuan terpenting untuk berdiri teguh adalah memahami sifat manusia. Pemahaman tentang manusia membantu kita sukses dalam segala hal. Ada dua jenis uang yang paling mudah didapatkan. Pertama, mendapatkan uang dengan memanfaatkan kelemahan manusia, dan kedua, mendapatkan uang dengan memanfaatkan kelebihan manusia. Siapapun yang memahami manusia akan memahami uang. Sifat buruk manusia adalah sumber keuntungan. Apa yang saya katakan mungkin tidak mudah diterima, jadi ingatlah untuk menonton sampai akhir agar Anda benar-benar menguasai kebijaksanaan leluhur. Salam hangat untuk Anda semua. Sebenarnya, peluang menghasilkan uang tidak pernah berkurang. Hanya saja, tuntutan terhadap kecerdasan Anda yang meningkat. Ada sebuah film berjudul Seven 1995 yang mendaftar 7 dosa manusia, antara lain kesombongan, iri hati, kemarahan, kemalasan, keserakahan, hawa nafsu, dan kerakusan. Ini adalah sifat-sifat bawaan manusia yang semua agama meminta kita untuk menghindarinya. Namun, logika dasar bisnis justru bertentangan dengan logika agama. Bisnis adalah tentang memanfaatkan, bahkan melebih-lebihkan sifat-sifat buruk manusia untuk menciptakan legenda. Situs web kencan memanfaatkan hawa nafsu Anda. Industri keuangan memanfaatkan keserakahan Anda. Industri kuliner dan minuman memanfaatkan kerakusan Anda. Belanja daring memanfaatkan kemalasan Anda. Komunitas flex, pamer memanfaatkan kesombongan Anda. Industri game memanfaatkan rasa iri dan kemarahan Anda, memungkinkan Anda melepaskan frustrasi dan kemarahan dalam kehidupan nyata melalui permainan. Setiap pemimpin bisnis adalah ahli dalam memanfaatkan sifat dasar manusia. Sifat buruk manusia itulah sumber keuntungan. Contohnya, jika Anda menyukai wanita cantik, Anda akan melihat layar ponsel Anda selalu menampilkan gambar wanita cantik. Jika Anda suka menyanyi, Anda akan melihat penampilan bakat-bakat tersembunyi. Jika Anda ingin kaya, Anda akan melihat ceramah ekonomi yang memotivasi Anda. Sifat dasar Anda di hadapan semua master bisnis terungkap sepenuhnya, tanpa ada yang tersembunyi. Apapun yang Anda suka, mereka akan memberikannya lebih banyak kepada Anda, mengisi seluruh waktu dan perhatian Anda, hingga Anda menyadari ponsel Anda penuh dengan hal-hal yang Anda sukai. Jika Anda ingin terjerumus, mereka akan membiarkan Anda terjerumus tanpa pernah berbalik. Jika Anda ingin maju, mereka akan membuat Anda selalu maju. Hal ini membuat yang kuat semakin kuat, sementara yang lemah semakin lemah. Pada kenyataannya, setiap hari Anda hidup dalam tatanan yang dibuat oleh orang lain. Hal-hal yang Anda lihat setiap hari adalah hal-hal yang ingin orang lain Anda lihat. Mereka yang benar-benar mengatur tatanan ini adalah para ahli yang memahami sifat dasar manusia. Dunia ini pada dasarnya hanyalah sebuah permainan yang dirancang oleh manusia. Anda memilih untuk menjadi pengendali permainan atau menjadi yang dikendalikan? Orang biasa, ketika melihat orang lain santai minum kopi, akan berpikir, bagaimana caranya agar bisa sesantai itu? Sedangkan seorang ahli akan berpikir, bagaimana saya bisa menjadi pemilik kedai kopi yang melayani mereka? Setiap hari, jenis orang seperti apa yang Anda pelajari, itulah yang akan menentukan nasib Anda. Terus terang, dunia ini bisa diibaratkan seperti kasino, di mana hanya ada 3 jenis orang: pengatur, pemilik kasino, bandar, pemilik meja, dan petaruh, penjudi. Sebagian besar, 99% manusia di dunia, termasuk dalam kategori ketiga. Sisa 1% terbagi rata antara 2 kategori pertama. Dan dari 1% ini, hanya 1% yang benar-benar pengatur permainan. Untuk membantu Anda memahami lebih lanjut, saya akan memberikan sebuah contoh. Semua pebisnis mengikuti 3 metode berikut. Pertama adalah metode tradisional, menggunakan uang sendiri untuk bertaruh. Anda menemukan peluang bisnis, ingin memulai usaha, lalu menggunakan tabungan dan uang pinjaman dari teman serta bank, mengumpulkan 1 miliar rupiah untuk memulai. Ini adalah cara investasi berbasis utang. 80% pebisnis pemula menggunakan cara ini. Jika gagal, semua aset Anda akan disita oleh kreditor dan bank. Artinya, Anda bertaruh sendiri. Jika kalah, Anda kehilangan segalanya. Kedua adalah level master, menggunakan uang orang lain untuk bertaruh.
Anda membuat presentasi PowerPoint tentang rencana pengembangan perusahaan, mengundang teman dan klien untuk berinvestasi, menjanjikan keuntungan 100 miliar dari investasi 1 miliar. Lalu, Anda menjual 30% saham dengan harga 1 miliar. Selama Anda bisa meyakinkan orang, pasti ada yang bersedia berinvestasi. Meskipun perusahaan bangkrut, Anda masih memiliki gaji selama beberapa tahun tanpa berutang kepada siapapun. Ini adalah cara investasi berbasis saham, menggunakan uang orang lain untuk bertaruh. Ketiga adalah level master puncak, menghasilkan uang dari persentase semua petaruh. Pada level yang lebih tinggi, Anda secara terbuka mengumpulkan modal dari masyarakat. Setiap investor akan memiliki sebagian saham yang sesuai dalam proyek dan dapat berbagi keuntungan di masa depan. Mereka yang berinvestasi dapat memperdagangkan sahamnya. Anda menilai perusahaan tinggi, diperkirakan 100 miliar rupiah, dan saat dibuka, Anda sudah memiliki nilai puluhan juta dolar. Cari peluang untuk menjual, Anda akan langsung kaya. Ini adalah penawaran saham publik. Perusahaan-perusahaan besar bermain dengan cara ini. Ketika investor berpartisipasi, petaruh dan pemilik permainan sudah mulai panen dan bersiap untuk pergi. Memulai bisnis dengan cara yang sama, tetapi identitas yang berbeda, menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Inilah perbedaan antara menghasilkan uang, mengumpulkan uang, dan menjadi kaya raya. Penjudi adalah menghasilkan uang, pemilik meja adalah mengumpulkan uang, sedangkan pemilik kasino adalah yang benar-benar menjadi kaya raya. Apa perbedaan antara ketiga kelompok ini? Ketika orang-orang menemukan tambang emas, semua berbondong-bondong pergi menambang emas. Anda juga ikut menambang, tetapi pada dasarnya tidak ada lagi emas yang bisa ditambang. Apa yang harus Anda lakukan? Bukan bergabung dengan tim pencari emas, melainkan menjual air, makanan, peralatan, buku panduan menambang emas di sepanjang jalan menuju tambang. Menghasilkan uang dari orang-orang yang pergi menambang emas. Di era ini, esensi menghasilkan uang adalah menghasilkan uang dari orang-orang yang ingin menghasilkan uang. YouTube berkembang pesat karena mereka menghasilkan uang dari orang-orang yang ingin menghasilkan uang. Ekonomi pedagang kaki lima muncul, yang pertama diuntungkan bukanlah pedagang kaki lima itu sendiri, melainkan penyedia gerobak pedagang kaki lima. Seorang teman saya yang dulunya melakukan siaran langsung tidak terlalu menonjol, kemudian dia menciptakan sendiri seperangkat alat siaran langsung dan menjualnya kepada para streamer, dan tiba-tiba laris manis. Airbnb tidak memiliki apartemen atau villa apapun, tetapi orang-orang di seluruh dunia menggunakan layanannya untuk mencari akomodasi saat bepergian. Para penyewa sibuk tetapi tidak menghasilkan banyak uang, sementara Airbnb tidak memiliki satupun properti, tetapi nilai pasarnya telah mencapai ratusan miliar dolar hanya berkat sebuah aplikasi ponsel. Lihatlah diri Anda, uang sewa, tagihan listrik dan air, gaji karyawan, sibuk siang malam, bekerja keras, berapa banyak uang yang Anda hasilkan dalam setahun? Bukankah ini patut Anda renungkan? Taobao tidak memiliki barang dagangan, Ctrip tidak memiliki hotel, Grab tidak memiliki kendaraan, tetapi uang yang mereka hasilkan jauh lebih banyak daripada perusahaan yang memiliki barang dagangan, hotel, dan kendaraan. Mengapa demikian? Jawabannya hanya satu, mereka semua adalah pemilik kasino. Mereka menghasilkan uang dari bandar dan para penjudi. Bandar adalah restoran, hotel, maskapai penerbangan, sedangkan penjudi adalah konsumen. Stanley Hall, sang taipan kasino, membuka banyak kasino, tetapi ia sendiri tidak pernah berjudi karena ia memahami betul cara sesungguhnya untuk menjadi kaya raya bukanlah dengan berjudi, melainkan dengan mencari cara menghasilkan uang dari para penjudi. Oleh karena itu, jangan pernah berjudi, melainkan jadilah pemilik kasino. Jangan menjadi bidak catur, tetapi jadilah pemain catur. Sebuah contoh nyata, jika Anda memahami ini, Anda tidak akan pernah kekurangan uang lagi. Misalkan Anda sangat mahir membuat bakso dan ingin membuka warung bakso untuk menghasilkan uang. Saat ini, Anda perlu memikirkan baik-baik sebuah pertanyaan. Apakah itu menghasilkan uang dari menjual bakso atau dari menjual warung bakso? Jika semangkuk bakso seharga Rp15.000, keuntungan bersih Anda adalah Rp5.000. Untuk menghasilkan 100 miliar rupiah, berapa mangkuk bakso yang harus Anda jual? Anda harus menjual 20 juta mangkuk bakso.
Hal ini hampir mustahil dilakukan seumur hidup. Tetapi, jika Anda tidak menghasilkan uang dari menjual bakso, Anda bisa menstandarisasi proses pembukaan warung bakso, cara membuat bakso, dan resep isiannya, persis seperti McDonald's. Setelah itu, Anda menyelenggarakan seminar perkenalan agar orang lain membeli hak waralaba dari warung Anda. Setiap warung bakso, Anda memungut biaya waralaba 50 juta rupiah. 200 warung akan menghasilkan 10 miliar rupiah. 2.000 warung akan menghasilkan 100 miliar rupiah. Ini belum termasuk biaya pelatihan yang Anda pungut, penyediaan bahan baku, daging isian, sayuran, mesin pembuat bakso, biaya dekorasi. Semua tahapan itu Anda akan mendapatkan keuntungan. Sekarang Anda mengerti mengapa McDonald's, KFC bisa membuka gerai di seluruh dunia, bukan? Mereka tidak menghasilkan uang dari pelanggan di gerai, melainkan menghasilkan uang dari para pewaralaba. Anda hanya perlu memiliki pabrik bahan setengah jadi di pinggir kota, menyiapkan semua jenis bakso dan makanan lain yang siap dikirim ke warung-warung. Warung hanya perlu memanaskannya sedikit saja, lalu bisa langsung disajikan. Proses ini sangat sederhana, sehingga seorang anak kecil pun bisa melakukannya setelah 3 hari pelatihan. Tidak memerlukan koki, tidak bergantung pada orang yang ahli. Dengan begitu, Anda bisa memperluas skala bisnis. Pada titik ini, Anda adalah perencana, adalah pemilik kasino. Para pewaralaba adalah bandar, sedangkan pelanggan adalah para penjudi. Baik warung untung maupun rugi, Anda akan selalu mendapatkan keuntungan yang stabil. Anda menghasilkan uang bukan dari pelanggan, melainkan dari pemilik warung. Anda bisa melihat rantai kedai kopi seperti yang sukses menjamur di berbagai kota. Jangan menghasilkan uang dari menjual kopi, tetapi hasilkanlah uang dari menjual waralaba kedai kopi. Itulah perbedaan antara pemilik kasino dan orang yang masuk ke kasino. Rahasia agar uang mengejar Anda, agar pelanggan berbondong-bondong membawa uang mengejar kita adalah impian setiap pemilik usaha. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar orang setiap hari justru mengejar pelanggan dengan produk mereka. Semakin gencar Anda mengejar, semakin cepat pelanggan berlari. Akhirnya, pelanggan menghindar seperti menghindari setan, sementara Anda terengah-engah seperti anjing yang diusir, lalu mulai mengeluh. Sialan, bisnis ini memang sulit sekali. Jadi, yang perlu Anda pelajari adalah mengapa semakin Anda mengejar pelanggan, semakin cepat pelanggan berlari. Alasannya sangat sederhana. Tidak ada yang ingin dibujuk. Manusia ingin tertarik. Oleh karena itu, kita melihat beberapa bisnis sangat laris manis. Rahasia mereka menghasilkan uang mirip dengan supermodel berbikini yang melambaikan tangan kepada Anda, membuat Anda tidak bisa menolaknya. Rahasianya terletak pada menciptakan daya tarik yang tak tertahankan, membuat pelanggan datang sendiri kepada Anda, bukan Anda yang mencari mereka. Jadilah pemilik kasino, perencana, dan ciptakan nilai-nilai yang tidak bisa diabaikan oleh orang lain. Hanya dengan begitu, Anda benar-benar bisa menguasai permainan dan menarik perhatian, uang, serta kesuksesan. Singkatnya, berpikirlah besar, bertindaklah besar, dan jangan berhenti mencari cara untuk menjadi pemilik kasino di bidang Anda. Jangan puas menjadi petaruh atau bahkan pemilik meja, tetapi jadilah pembentuk permainan, penentu aturan, dan hasilkan uang dari mereka yang berpartisipasi dalam permainan itu. Itulah jalan menuju kemakmuran dan kesuksesan yang berkelanjutan. Saya akan memberikan sebuah contoh, semoga dapat memicu pemikiran mendalam bagi Anda. Saya yakin semua orang tahu produk iPhone dari Apple. Ingat kembali saat Anda membeli iPhone, apakah ada pramuniaga yang datang memperkenalkan dan membujuk kita? Atau justru kita sendiri yang secara proaktif mendatangi Apple Store atau dealer untuk membeli iPhone? Jawabannya adalah yang kedua, bukan? Pada kenyataannya, tidak ada orang yang memperkenalkan atau membujuk kita untuk membeli produk ini. Tetapi, jutaan orang di seluruh dunia dengan sukarela membawa uang dan mendatangi toko untuk membeli iPhone. Lalu, bagaimana bisa tanpa pramuniaga, begitu banyak pelanggan bisa membeli produk secara otomatis? Untuk menjelaskan masalah ini, kita perlu memahami prinsip yang sangat penting terlebih dahulu. Jika Anda memahaminya, Anda juga bisa membuat pelanggan Anda berbondong-bondong membawa uang mengejar Anda. Pertama, mari kita analisis bagaimana manusia menciptakan perilaku pembelian yang proaktif. Untuk menjelaskan hal ini,
Kita bisa belajar dari cara kerja merek-merek besar seperti Apple. Ketika Anda memikirkan iPhone, citra produk premium, mewah, dan modern langsung muncul di benak Anda. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi pembangunan merek yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Apple tidak hanya menjual ponsel, mereka menjual gaya hidup, sebuah citra yang ingin dicapai banyak orang. Mereka tidak hanya menciptakan produk berkualitas tinggi, tetapi juga menceritakan kisah-kisah menarik tentang produk mereka, sehingga membangun citra yang kuat di hati konsumen. Selanjutnya, Apple selalu menciptakan keinginan yang kuat akan produk baru. Mereka tidak merilis produk secara massal, melainkan memilih untuk meluncurkan setiap produk dengan acara yang megah, menarik perhatian seluruh dunia. Ini seperti menciptakan surga yang ingin dicapai setiap orang. Terakhir, Apple menyediakan jembatan bagi konsumen untuk mencapai surga tersebut. Mereka membangun sistem toko Apple Store dengan layanan pelanggan yang luar biasa, program keuangan yang mendukung pembelian, dan ekosistem produk yang saling terhubung erat. Semua elemen ini membuat kepemilikan produk Apple menjadi lebih mudah dan menarik. Mari kita lihat bagaimana Apple bisa begitu sukses. Langkah pertama, mereka membangun citra merek yang berkelas dan inovatif. Langkah kedua, mereka menciptakan keinginan akan produk dengan memperkenalkan teknologi baru dan desain revolusioner. Langkah ketiga, mereka menyediakan cara-cara mudah agar pelanggan bisa memiliki produk mereka. Kisah ini tidak bertujuan untuk mengejutkan atau mengganggu emosi siapapun, melainkan untuk memahami lebih dalam arti penting menciptakan sebuah citra, sebuah tujuan menarik, surga, dan cara membangun jembatan dalam menarik serta mempertahankan pelanggan. Ini menekankan kekuatan dalam membangun citra yang kuat, tujuan yang menarik, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hubungan sosial dan pribadi. Selanjutnya, saya akan berbagi sebuah cerita dengan Anda semua. Melalui cerita ini, Anda akan memahami lebih dalam makna citra, surga, dan jembatan. Ini adalah sebuah peristiwa nyata, sebuah kejadian yang cukup mencengangkan yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2013 di kota Chengdu, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Di sebuah jembatan lokal bernama Jembatan Jiuyan, pada sore hari itu, seorang pria sedang berjalan melintasi jembatan ketika tiba-tiba seorang wanita muncul entah dari mana, mungkin dalam keadaan mabuk, dengan cepat mendorong pria itu ke tanah, membuka celananya, dan dengan paksa menyerang. Setelah beberapa saat melawan, pria itu akhirnya menyerah, dan hasilnya wanita ini memperkosa pria tersebut. Setelah kejadian itu berakhir, pria tersebut segera lari ke kantor polisi setempat untuk melapor. Polisi setempat menganggap serius kasus ini dan segera membuka penyelidikan. Oleh karena itu, berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar kemana-mana. Dalam beberapa hari berikutnya, selalu ada kelompok pria berjumlah 2 atau 3 orang berkumpul di jembatan Jiuyan, dan akhirnya ribuan pria berkumpul di sana. Mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi, menyerukan, "Kakak, kembalilah!" Situasi di lokasi saat itu menjadi kacau, hampir menjadi objek wisata lokal yang populer. Jika ada penjual makanan dan minuman di lokasi, mungkin mereka bisa menghasilkan puluhan ribu rupiah dalam sehari. Akhirnya, kepolisian kota Chengdu harus mengerahkan sejumlah besar personel dan mengeluarkan banyak tenaga untuk membubarkan para pria ini dan mengendalikan situasi di jembatan Jiuyan. Setelah menceritakan kisah ini, mungkin semua orang akan berpikir, ini sungguh tidak masuk akal. Apa yang dipikirkan para pria itu? Satu orang bodoh mungkin bisa dimaklumi, tetapi ribuan, bahkan puluhan ribu orang semuanya bodoh? Apakah mereka benar-benar berpikir bisa menemukan wanita itu? Jika itu saya pasti tidak akan pergi. Saya pasti tidak akan sebodoh itu. Apakah Anda akan pergi? Saya tidak tahu apakah Anda bodoh atau tidak. Tetapi ribuan, bahkan puluhan ribu orang telah pergi. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Poin utamanya di sini adalah, bisakah Anda menempatkan diri pada posisi mereka untuk berpikir? Jika pelanggan kita juga mengejar produk kita seperti para pria ini, bukankah itu luar biasa? Saya beritahu Anda,
Anda hanya perlu memahami sifat dasar manusia. Dijamin strategi pemasaran perusahaan Anda juga bisa mencapai hasil seperti itu. Faktanya, para pria yang pergi ke jembatan Jiuyan pada awalnya mungkin tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi, mereka yang datang belakangan sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya melihat semua orang pergi, jadi mereka ikut pergi. Sebenarnya, pelanggan kita juga sama. Pelanggan yang antre pertama tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi, pelanggan di belakang, ketika melihat orang di depannya antre, secara alami akan ikut antre. Sebagian besar orang yang membeli produk sebenarnya tidak tahu mengapa mereka membelinya. Di benak mereka hanya ada satu gagasan. Semua orang sudah membeli, jadi saya juga harus membeli. Saya akan menganalisis sedikit dari sudut pandang pemasaran, mengapa situasi seperti itu bisa muncul. Pertama, pria itu diperkosa oleh wanita. Kejadian ini membuatnya menjadi idola bagi semua pria. Pengalaman kebahagiaan saat diperkosa wanita menjadi surga bagi para pria. Tetapi hanya dengan pergi ke jembatan Jiuyan, barulah surga ini bisa dicapai. Jembatan Jiuyan menjadi jembatan penghubung untuk seluruh peristiwa. Dalam berbisnis, jika tidak ada idola, surga, dan jembatan penghubung, maka pelanggan tidak akan mampu membawa uang mengejar kita. 4 inti untuk memahami esensi uang. Pertama adalah 4 jenis uang yang paling menguntungkan. 1. Uang dari kesenjangan informasi. Saya tahu apa yang tidak Anda tahu. Dulu, ada bidang bisnis yang mudah dilakukan karena asimetri informasi menyebabkan ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, muncul sekelompok pedagang yang bertindak sebagai perantara dan mendapatkan keuntungan dari sana. Tetapi ketika informasi semakin transparan, penjual dan pengguna dapat terhubung secara akurat kapan saja, perantara akan cepat menghilang. Era keuntungan dari perbedaan harga juga akan berakhir. 2. Uang dari kesenjangan persepsi. Saya memahami apa yang tidak Anda pahami. Masa depan perdagangan akan bergeser dari asimetri informasi produk ke asimetri persepsi otak. Setiap tindakan menghasilkan uang adalah tindakan membunuh level bawah. Orang dengan persepsi tinggi selalu menuai dari orang dengan persepsi rendah. Oleh karena itu, Anda akan melihat orang-orang dari level yang berbeda mengucapkan hal-hal yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dalam pandangan. 3. Uang dari kekuatan eksekusi. Saya tahu dan Anda juga tahu, tetapi Anda tidak melakukannya, saya melakukannya. 4. Uang dari kekuatan kompetitif inti. Anda mengerti dan saya juga mengerti. Tetapi saya melakukannya lebih baik dari Anda. Saya mengajari Anda, tetapi Anda tetap tidak bisa mengikutinya. Kedua adalah mengikuti sifat dasar orang lain untuk menaklukkan hati mereka. Anda perlu memuaskan keinginan mereka. Sederhananya, bagi orang-orang yang cakap, Anda perlu tahu apa yang mereka suka dan tidak suka. Sediakan apa yang mereka suka agar mereka ingin bergabung dengan Anda. Orang-orang yang benar-benar hebat harus mampu mengatasi hambatan uang dan perasaan. Bisnis adalah permainan menukar sedikit uang untuk mendapatkan uang yang besar. Sifat dasar manusia adalah keinginan. Dengan merangsang dan mengendalikan keinginan, Anda dapat mengendalikan hati orang lain. Selama Anda dapat merancang sebuah permainan berbagi uang, berbagi ketenaran yang membuat orang lain bekerja keras karena keinginan, Anda akan sukses. Manajemen internal dan logistik. Untuk internal, perlu membagi keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan industri lain. Orang yang berbakat makan daging, orang biasa minum sup, orang bodoh mengunyah tulang. Untuk logistik, 3 orang mengerjakan pekerjaan 5 orang, menerima gaji 4 orang. Strategi eksternal. Untuk pihak luar, selalu buat orang lain merasa diuntungkan. Sifat dasar manusia adalah keserakahan. Selama Anda membuat mereka merasa mendapatkan keuntungan, mereka akan terus mencari Anda untuk membeli. Xiaomi, Pinduoduo, Shopee adalah contoh-contoh pemanfaatan psikologi manusia yang suka mencari keuntungan. Lebih murah tetapi tetap berkualitas, sehingga menjadi perusahaan raksasa. Bagian depan hanya untuk menarik pengguna, bagian belakang barulah menghasilkan uang. Jika hanya ingin menghasilkan uang dari bagian depan, pada dasarnya tidak akan menghasilkan uang. Melawan sifat dasar diri sendiri untuk terus maju tanpa henti.
Anda perlu melawan sifat dasar Anda sendiri. Sifat dasar hewan adalah suka berada di zona nyaman. Sebagian besar hewan setelah kenyang hanya suka berjemur. Manusia, meskipun telah berevolusi lebih tinggi dari hewan, pada akhirnya masih membawa gen kemalasan dalam dirinya. Jika Anda ingin berbeda dari orang lain, Anda perlu melakukan hal-hal yang berbeda, melampaui sifat dasar Anda sendiri. Orang lain menonton TV, Anda membaca buku. Orang lain bermain game, Anda meneliti. Orang lain bermimpi, Anda bertindak. Orang lain membuang waktu, Anda memanfaatkan waktu. Ikuti sifat dasar orang lain, dan lawan sifat dasar diri sendiri, Anda akan melampaui sebagian besar orang-orang yang cakap. Masalah sama artinya dengan uang. Orang miskin semua berpikir mereka menginginkan uang, tetapi pikirkan baik-baik, siapa yang setiap hari memikirkan tentang menginginkan uang? Benar, pengemis. Jadi, siapapun yang hanya berfokus pada uang juga akan menjadi orang miskin. Uang hanyalah imbalan alami ketika Anda membantu orang lain memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, yang Anda butuhkan bukanlah uang, melainkan masalah apa yang bisa Anda pecahkan untuk orang lain. Ketika Anda menemukan masalah yang bisa Anda bantu pecahkan untuk orang lain, maka orang-orang secara otomatis akan memberikan uang kepada Anda. Jack Ma menemukan cara agar tidak ada yang kesulitan dalam berbisnis. Steve Jobs menemukan cara menggunakan ponsel untuk mengubah dunia. Kami menemukan cara menyebarkan pengetahuan tentang sifat dasar manusia dan perang dagang agar tidak ada yang memulai bisnis dan merugi. Lalu Anda, apa yang sudah Anda temukan? Ketika Anda menyadari dengan jelas dalam hidup ini masalah apa yang akan Anda bantu pecahkan untuk orang lain, hidup Anda akan memasuki tahap yang lebih tinggi. Memecahkan masalah kecil akan mendapatkan imbalan kecil. Memecahkan masalah besar akan mendapatkan imbalan besar. Orang miskin selalu memiliki pola pikir menghasilkan uang seperti berburu, selalu ingin merebut keuntungan orang lain, sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, dan dari tahun ke tahun harus memulai dari awal lagi. Orang kaya memiliki pola pikir bercocok tanam. Sedikit demi sedikit menabur benih, merawatnya, menciptakan nilai, berkontribusi terlebih dahulu, membawa manfaat bagi orang lain, baru kemudian diri sendiri mendapatkan manfaat jangka panjang. Ingatlah, musuh terbesar dalam menghasilkan uang adalah selalu memikirkan cara cepat kaya. Rahasia memulai bisnis tanpa biaya. Saya sering mendengar banyak orang mengeluh terlalu miskin. Saya berkata, kalau begitu, mulailah bisnis. Mereka berkata, tidak ada uang, bagaimana bisa memulai bisnis? Sebenarnya, memulai bisnis tidak banyak berkaitan dengan uang. Contohnya, Anda melihat iklan yang mengatakan hanya perlu menginvestasikan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang stabil. Apakah Anda berpikir peluang sebaik itu akan datang kepada Anda? Konglomerat yang memiliki modal besar, apakah mereka akan melewatkan peluang menghasilkan uang seperti itu? Sifat dasar modal adalah mengejar keuntungan, dan indera penciuman konglomerat jauh lebih tajam daripada orang biasa. Meskipun Anda punya sedikit uang, bagaimana bisa Anda dibandingkan dengan mereka? Proyek yang hanya membutuhkan uang untuk menghasilkan keuntungan pasti bukan untuk kita. Jika ingin menggunakan uang sebagai modal untuk memulai bisnis, kantong uang Anda dibandingkan dengan konglomerat keuangan hanyalah sebutir pasir di padang pasir. Ketika Anda menemukan proyek yang hanya membutuhkan sedikit investasi untuk mendapatkan keuntungan stabil, Anda hampir hanya menjadi makanan lezat bagi mereka. Ingat, memulai bisnis adalah memulai bisnis. Investasi adalah investasi. Memulai bisnis adalah menghasilkan uang dari manusia, sedangkan investasi barulah uang menghasilkan uang. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jika ingin berhasil dalam bisnis, jangan menjadi pengemis. Pengemis adalah orang yang dimanfaatkan. Siapapun yang secara langsung memperkenalkan proyek-proyek spesifik adalah orang-orang yang memanfaatkan orang lain tanpa terkecuali. Proyek-proyek yang begitu diluncurkan langsung meluas secara nasional. Lapisan atas menghasilkan banyak uang, sementara masyarakat kehilangan tabungan mereka yang susah payah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Perbedaan pola pikir adalah kehancuran satu kelas atas kelas yang lain. Jack Ma pernah berkata, memulai bisnis harus berjalan sendiri. Jika Anda percaya ada orang yang akan memberi Anda keuntungan, Anda tidak akan berhasil.
Banyak orang bermimpi bisa mengikuti arus besar untuk memungut uang. Tetapi, ketika pasar sudah stabil, jika tidak memiliki kekuatan sejati, Anda pasti akan menjadi korban. Pola pikir dan perbedaan dalam bisnis. Ada yang berkata, dunia sebesar ini, orang sebanyak ini, hanya saya sendirian? Pemikiran itu tidak salah. Salahnya adalah semua orang berpikir seperti itu. Dalam 2 tahun terakhir, uang di pasar kita seperti lalat tanpa kepala. Di mana ada bau, kita akan segera datang, lalu uang akan meledak, dan lalat tanpa kepala itu akan terus mencari target berikutnya. Seringkali ada yang berkata, jika belum berhasil dalam pekerjaan sebagai karyawan, jangan bicara tentang memulai bisnis. Jangan pernah percaya perkataan itu. Orang yang mengatakan itu pasti adalah orang yang belum pernah memulai bisnis tetapi berusaha terlihat bijaksana. Menjadi karyawan dan memulai bisnis adalah 2 pola pikir yang sama sekali berbeda. Satu adalah pola pikir raja, satu lagi adalah pola pikir rakyat jelata. Mereka yang pandai menjadi karyawan seringkali sulit memulai bisnis. Mereka yang pandai memulai bisnis tidak bisa menjadi anjing pelacak, bawahan yang loyal yang baik. Bos adalah bos, karyawan adalah karyawan. 2 jenis pekerjaan ini memiliki sifat dasar yang sepenuhnya berbeda dan tidak akan pernah berubah. Jenis-jenis orang yang memulai bisnis. 1. Tipe pengumpul sumber daya. Orang-orang ini tidak punya uang, tidak punya teknologi, tidak punya produk. Mereka spesialis mencari orang lain untuk bekerja sama, mengatur sebuah meja permainan, dan menghasilkan keuntungan dari tengah. Jika proyek gagal, mereka akan melanjutkan ke proyek lain. Bagaimanapun, mereka tidak perlu mengeluarkan uang. Sering disebut memperoleh keuntungan tanpa modal. 2. Tipe investor. Spesialis meneliti industri mana yang menghasilkan uang cepat, lalu berinvestasi di sana. 1 kalimat, kalian butuh uang, saya punya, tetapi harus berbagi keuntungan dengan saya. 3. Pemegang saham investor. Orang-orang ini memiliki pekerjaan sendiri, dihargai oleh orang lain, dan diundang sebagai mitra. Mereka seringkali memiliki keterampilan profesional di bidang tertentu. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan menjadi karyawan, hanya sedikit lebih tinggi levelnya. 4. Tipe darah mendidih, pemula yang gegabah. Melihat orang lain memulai bisnis dan membeli mobil, mereka juga ikut-ikutan tanpa metode yang efektif. Kebanyakan dari mereka terus-menerus gagal, tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang memulai bisnis, hanya mengandalkan semangat. Tidak menutup kemungkinan sukses, tetapi kemungkinannya sangat rendah. 5. Tipe pengikut tren. Orang-orang ini secara membabi buta mengikuti tren. Siapapun yang berbisnis apa, mereka harus mengikutinya. Mereka pergi kemanapun ada lautan merah, persaingan sengit, memilih industri yang sedang panas. Sifat dasar memulai bisnis adalah menjauhi persaingan. Mengikuti orang lain tetapi masih berpikir dirinya sok visioner, pada kenyataannya hanyalah umpan meriam. Tipe yang sering dimanfaatkan secara profesional. Sebagian besar dari mereka adalah pemula, tidak memiliki keterampilan inti profesional, tidak memiliki metodologi, tidak mau meluangkan waktu dan tenaga, tidak mau menanggung resiko. Mereka bermimpi cepat kaya, sangat mudah dimanfaatkan, ditipu uang, tenaga, dan hubungan. Mereka pikir mereka sedang memulai bisnis, tetapi sebenarnya hanya sedang dimanfaatkan. Berpikir diri adalah kail, tetapi sebenarnya hanya ikan. Pola pikir dan pemahaman adalah kunci memulai bisnis. Tingkat keberhasilan memulai bisnis bagi masyarakat umum rendah, alasan utamanya ada 2 poin. 1. Kurangnya sistem pemahaman bisnis. Contohnya, Anda membeli mobil baru tetapi Anda tidak belajar cara mengemudikannya. Yang lebih menakutkan adalah Anda mengemudikan mobil itu besok. Jika berharap bisa melakukan perjalanan mandiri, apakah Anda berpikir itu gila? Dengan metode seperti itu, tingkat kecelakaan, kerusakan mobil, dan korban jiwa secara alami akan sangat tinggi. 2. Kurangnya uji coba yang diperlukan. Contohnya, 1 set kartu 54 lembar. Anda ingin menarik joker hitam. Anda akan mencoba menarik lebih banyak kali. Ada yang menarik kartu pertama langsung dapat. Ada yang harus menarik sampai kartu terakhir baru dapat. Tetapi selama jumlah percobaan cukup banyak, cepat atau lambat, Anda akan mencapai keinginan Anda.
Itu sebabnya tidak boleh menginvestasikan terlalu banyak uang saat memulai bisnis. Pertahankan sumber daya. Jika tidak berhasil, mundur, beralih ke hal lain. Jangan sekali-kali bertahan dengan satu kesempatan. Jika tidak, saat gagal Anda tidak akan bisa bangkit lagi. Saat ini, memulai bisnis adalah mencoba-coba dengan biaya rendah. Jumlah percobaan harus cukup banyak. Ganti permainan dengan cepat. Jangan melakukan industri tradisional seperti berjudi, bertaruh satu kali. Logika bisnis sudah berubah sejak lama. Ingatlah hal-hal ini. 1. Saat memulai bisnis, kita tidak perlu menginvestasikan modal. Kita bisa menjual ide, menjual kursus, menjual audio, menjual video, menjual konsep. 2. Berbisnis di Lazada, Shopee sudah tidak mudah lagi. Banyak orang hanya perlu memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang teknologi. Membantu memesan dan membayar barang dari luar negeri tetap bisa menghasilkan uang. 3. Banyak orang di TikTok, dalam grup Facebook, WhatsApp, menjual kursus-kursus khusus. Panduan mendekati seseorang, panduan yoga, panduan menurunkan berat badan, dan banyak hal lainnya. 4. Seorang teman saya di desa menyiapkan beberapa komputer, khusus membantu orang memindai kode pendaftaran, membuka WeChat yang diblokir, menghasilkan lebih dari 400 juta rupiah setahun. 5. Di YouTube, TikTok, Facebook, banyak orang yang disebut peninjau film mengunduh video dari Douyin, Weibo, atau situs media sosial asing, lalu menggunakan alat terjemahan dan mengunggahnya ke media sosial lokal. Pendapatan bulanan diperkirakan bisa mencapai ratusan juta rupiah. 6. Beberapa pemuda pemberani khusus mencari peristiwa misterius untuk disiarkan langsung, memiliki penggemar yang sangat banyak. Satu episode program menghasilkan pendapatan jauh lebih tinggi daripada bekerja kantoran. 7. Kreator konten mode mencari dan mengunduh video seorang gadis yang berpakaian cantik atau merekam video mereka sendiri tentang cara memadukan pakaian, lalu menyematkan tautan afiliasi juga menghasilkan banyak uang. Ada tak terhingga contoh tentang menghasilkan uang di internet seperti ini. Anda bukan tidak bisa menghasilkan uang, tetapi Anda tidak memiliki pola pikir menghasilkan uang. Orang-orang yang setiap hari berteriak menyuruh Anda berinvestasi untuk menjadi kaya raya adalah penipu. Pekerjaan yang benar-benar menghasilkan uang seringkali dilakukan secara diam-diam. Orang dalam tidak mau bicara dan orang luar tidak percaya. Ingat, ketika pola pikir berubah, pasar akan terbuka. Jangan pernah berpikir Anda tahu segalanya. Orang-orang seperti itu benar-benar yang paling bodoh. Saran untuk para pebisnis pemula, saat baru memulai bisnis, meniru perusahaan besar secara membabi buta hampir pasti akan menghancurkan diri sendiri. Seekor unta melewati gurun pasir, seekor kelinci bertanya kepada unta rahasia melewati gurun pasir. Unta mengatakan banyak hal yang seolah-olah benar, seperti ketekunan, berusaha keras. Setelah mendengarkan, kelinci pergi dengan penuh percaya diri. Keesokan harinya, semua orang menemukan bangkai kelinci di gurun pasir. Apa yang dikatakan unta kepada kelinci itu benar, tetapi unta tidak memberitahu kelinci bahwa ia memiliki punuk. Punuk di punggung unta yang memungkinkannya menyimpan air dan makanan. Pada tahap awal memulai bisnis, untuk bertahan hidup, carilah beberapa pesaing terkuat. Berpura-puralah menjadi karyawan. Diam-diam pelajari produk, layanan, model bisnis mereka, lalu gabungkan dan kembangkan. Jangan menyewa kantor mewah. Juga jangan merekrut banyak karyawan. Cukup beberapa pendiri bersama-sama berjuang. Dengan begitu, biaya Anda akan lebih rendah dari pesaing. Anda bisa menjual dengan harga lebih murah. Langkah awal, hasilkan uang dari orang-orang terdekat. Kumpulkan modal pertama, lalu tingkatkan produk, layanan, pemasaran, perluas pasar. Jika menginvestasikan terlalu banyak sejak awal, kemungkinan gagal sangat tinggi.